Oke, jadi saya ulang kemarin kalau ERD itu kita memodelkan bagaimana nanti secara logikanya itu data yang kita simpan itu telah benar. Jadi entitasnya benar, atributnya benar, dan juga relasinya ya harus benar. Nah, ketika nanti sudah diterapkan di basis data yang sesungguhnya ya atau ke model relasional bentuk yang tabel itu sudah tidak terlihat lagi ada relasi gitu kan ya. Nah, makanya kita butuh mengerti gimana cara memetakannya dari ERD ke model relasional. Karena nanti bisa jadi ada satu entitas jadi bercabang jadi dua tabel ya. Jadi setiap entitas nanti itu akan menjadi tabel. Tapi ada yang dari satu entitas jadi satu tabel, ada juga yang menambah jumlah tabelnya. Jadi ada yang dari satu entitas berubah jadi dua tabel, atau mungkin ada juga yang relasi ya, relasi baik one to one ataupun mungkin one to many to many itu nanti juga akan menambah jumlah tabel ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini model relasional, saya ulang lagi ya yang kemarin ya. Jadi model relasional itu mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting, yaitu relasi bentuk normal. Jadi nanti setelah mempelajari ini ya, kalian juga akan belajar tentang normalisasi. Ya, silakan kalau mau ke toilet. Jadi belajar tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Nah, itu nanti ada peraturan-peraturannya. Jadi normalisasi itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya sampai tahap 5. Itu nanti setiap tabel yang kita bentuk itu setelah dinormalisasi maka dia akan menjadi tabel yang efektif, efisien ya, yang paling bagus lah pokoknya. Nah, sekarang kita masih berusaha dari ERD menjadi tabel. Tapi nanti tabel kita bisa jadi nanti akan diubah-ubah lagi sesuai dengan konsep normalisasi. Nah, jadi sebenarnya relasional ini menerapkan normalisasi ya, yang dimana ini adalah peraturannya. Mungkin ini saya jelaskan, saya skip lagi ya, saya jelaskan nanti waktu di pembahasan tentang normalisasi. Oke, jadi ini yang kemarin kita bahas ya, ada relation, table, atau file. Jadi dari entitas itu nanti terbentuk suatu tabel. Ya, gampangannya kita sebut tabel. Ada barisnya, ada kolomnya gitu ya. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini ya sama seperti yang di ERD ya, penjelasan setiap entitas atau penjelasan tabel. Namun kalau di tabel biasanya kita sebutnya lebih sering kita sebutnya kolom atau field. Kemudian karena sudah bentuknya tabel, bisa jadi ada isi datanya. Nah, kalau ERD kan nggak kelihatan isi datanya itu seperti apa, nama itu modelnya kayak gimana gitu kan, kode itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara relasional nanti bisa diisi gitu ya, walaupun sekarang fokusnya itu ke pembuatan tabelnya dulu, bukan ke isinya. Jadi ada tabel, isi tabel itu biasa disebut tabel, row atau record. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana sih cara pemilihan primary key. Tidak seperti di ERD ya. ERD kita gampang-gampangan aja, yang paling unik langsung kita pilih sebagai key atribut. Nah, tapi waktu kita memilih primary key ya di model relasional itu ada beberapa tahapan ya. Nah, itu salah satunya kita menghimpun beberapa atribut ya dijadikan satu, oh gabungan ini sama ini. Nah, himpunan nilai dari satu atau lebih atribut itu disebut domain. Oke. Kemudian ada degree, banyaknya atribut atau kolom ya, jumlah kolomnya, cardinality atau jumlah barisnya, sama relational basis data. Jadi relational basis data adalah hasil akhirnya terbentuk tabel-tabel apa saja ya. Itu adalah relational basis data. Jadi kalau ERD kemarin hasil akhirnya ya ada entitas, ada atribut, dan relasi yang sudah jadi satu. Kalau di model relasional, hasil akhirnya berupa relasional basis data. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Belum ya? Oke.
Kemudian di sini ada tabel-tabel contohnya ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita bilang ada tabel, berarti ini sudah terbentuk model relasional. Nah, di mana setiap tabel itu biasanya punya primary key atau kalau kemarin kita bilangnya atribut key ya, primary key. Nah, jadi primary key adalah yang mencirikan atau yang membedakan antara isinya. Kalau di customer ini sudah jelas primary key-nya adalah apa? Customer ID. Customer ID ya. Kalau di Customer ID. account adalah Account number. account number. Account number. Nah, kalau kita lihat di depositor ya, di depositor ini membingungkan mana ya yang menjadi primary key. Nah, jadi primary key itu juga bisa gabungan dari beberapa primary key yang lain atau ini disebut foreign key. Kalau kalian lihat customer ID ini ngambil dari tabel customer ya. Account number ini ngambil dari tabel account. Jadi tabel depositor ini sebenarnya adalah tabel tambahan di mana dia mengambil primary key dari tabel lain. Ya, ketika kita ngambil primary key dari tabel lain itu disebut sebagai foreign key ya. Foreign kan artinya luar gitu ya, atau asing. Jadi ya ini adalah foreign key. Nah, gabungan foreign key ini juga bisa dianggap sebagai primary key nantinya untuk tabel depositor. Oke, ini kemarin sudah dibahas, saya kira nggak terlalu susah ya. Oke, kemudian ini skema relasi adalah himpunan pasangan atribut dan nama domain. Ya, kemarin untuk skema relasi ini untuk menjelaskan jika ada relasinya. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, tabel yang ini ya, kan tabel ini kita nggak tahu mana relasinya, nggak kelihatan ada bentuk yang apa itu diamond itu ya, yang menghubungkan antara entitas. Nah, ketika kita tidak tahu seperti itu dalam tabel, nah biasanya untuk melihat relasinya adalah ketika kita ngambil primary key dari tabel lain. Nah, jadi ini depositor kan ngambil customer ID. Jadi otomatis depositor ini berelasi dengan tabel customer. Begitu juga depositor, dia juga mengambil primary key dari tabel account. Jadi tabel depositor juga otomatis berelasi dengan tabel account ya. Jadi ketika kita nggak tahu relasinya mana, kita lihat saja isi datanya. Kalau memang dia ngambil primary key dari tabel lain, itu artinya dia berelasi. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham ya? Oke, sebentar ya. Saya izin mendengarkan rapat sebentar. Oke, jadi sifat-sifat relasi ini, nama relasi berbeda satu sama lain dalam skema relasional. Jadi memang relasinya nggak kelihatan gitu ya, jadi memang sedikit berbeda kalau misalnya kita melihat relasi yang ada di tabel-tabel tadi dengan relasi yang ada di RD. Kemudian setiap sel, baris kolom dari relasi berisi satu nilai atomik atau nilai tunggal. Ini maksudnya yang di sini ya. Bentar. Nih ya, isinya di sini, ini adalah nilai atomik. Jadi dia di sini, oh kalau yang ini ya berarti memang customer ID dari data pertama, ya kan? Kalau ini customer city dari data pertama. Kalau ini customer city dari data kelima. Nah, itu maksudnya yang ini ya, setiap sel. Jadi sel itu isinya baris berapa, kolom berapa, gitu ya. Kemudian setiap atribut memiliki nama yang berbeda ya, harusnya punya nama atribut yang berbeda ya. Kemarin kalau misalnya ada yang di pembahasan ERD ada yang sama-sama nama gitu kan ya. Nah, itu kurang bagus. Nah, jadinya kalau misalnya customer ya berarti customer name gitu kan. Kalau ada misalnya supplier berarti ya supplier name. Jadi benar-benar untuk setiap atribut yang ada di sini ya, walaupun dia tabelnya berbeda, jangan sampai namanya sama persis, nanti akan membingungkan. Jadi kalau bisa namanya dibedakan. Kemudian nilai suatu atribut berasal dari domain yang sama,
Ya, jadi nilainya atribut customer name ya berarti ya isinya tentang nama semua gitu kan ya. Kalau customer ID di bawahnya sini ya berarti isinya harusnya ya customer ID, nggak boleh di customer ID diisi customer city gitu kan. Nah, jadi harus sesuai isinya nilai suatu atributnya. Kemudian setiap tabel adalah berbeda dan tidak ada duplikasi tabel. Oke, jadi kalau kalian lihat antara baris satu dengan baris kedua dengan baris ketiga itu harus berbeda. Nah, bagaimana kalau ada yang sama seperti tabel depositor gini ya? Customer ID-nya baris satu sama baris dua kok sama persis. Nah, ini baru dianggap sama persis kalau account number-nya juga sama. Tetapi ketika account number-nya berbeda, maka dia juga dianggap sebagai baris yang berbeda, data yang berbeda. Jadi tidak apa-apa ya. Kalau salah satunya sama, yang penting yang lainnya harus beda. Nggak boleh dari atribut 1 sampai atribut terakhir itu benar-benar sama persis. Itu yang nggak boleh ya. Oke, jadi ini fasenya ya. Sudah pernah saya jelaskan di beberapa minggu sebelumnya. Biasanya kita mulai dari studi kasus ya, ini mini word, studi kasus. Kita ambil dulu, kita analisis apa sih yang dibutuhkan mulai dari entitasnya ada apa saja gitu kan ya, atribut dan lain-lain. Kemudian nanti buat konseptual desainnya, atau kalau di sini CDM ya biasanya ya, atau logical design-nya ERD. Ya, jadi ini boleh yang atas dulu atau boleh yang bawah dulu, sebenarnya nggak masalah ya. Karena dua-duanya masih DBMS independen. Maksudnya tidak tergantung kita pakai MySQL, apa pakai Oracle, itu nggak masalah. Nah, ketika sudah di sini, baru kita physical design model mapping, atau ini yang sesuai dengan DBMS-nya. Bisa jadi kalau pakai DBMS Oracle, nanti ya agak beda dengan SQL Server jadinya, ya karena ada perbedaan seperti tipe data dan lain-lain. Nah, kalau di sini nanti ini sudah DBMS spesifik. Nah, di sini nanti akan terbentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabelnya ini yang kita buat hari ini ya, yang kita pelajari merupakan model relasional. Jadi sebenarnya model relasional ini sudah ada yang di sini ya, di bawah sini. Oke, jadi ini key. Ya, jadi ini key, super key. Ada kandidat key, primary key, secondary key, sama foreign key. Kemarin sudah sempat saya bahas ya. Jadi ketika kita mau memilih primary key, itu nggak langsung dipilih ya. Kita memilih beberapa dulu. Mana sih yang bisa saya pakai jadi primary key? Bisa jadi cuma satu atribut, bisa jadi gabungan beberapa atribut ya. Ini contohnya ya. Oh, saya pakai kode supplier saja, atau saya pakai gabungan nama supplier sama kode supplier, atau saya pakai gabungan nama supplier sama alamat. Nah, itu adalah super key. Dari super key kita pilih lagi yang merupakan pilihan yang paling bagus. Biasanya ya milihnya yang atributnya nggak terlalu banyak gitu kan ya. Jadi pilih yang satu saja yang bisa mewakili atau gabungan dari dua. Jadi kalau gabungannya sampai 5 atribut biasanya kita hapus dari kandidat key. Dari situ kemudian, nah ini ya contohnya ya, dari kandidat key kita pilih yang paling bagus. Yang paling bagus ternyata primary key. Nah, jadi kita ambil customer ID-nya. Jadi primary key-nya ini nanti adalah customer ID karena memang dia yang paling mencirikan perbedaan antara satu baris dengan baris yang lain. Ini ya untuk tabel customer. Kemudian foreign key. Foreign key ini ketika memang ada hubungan dengan atribut lain. Nah, ini kalau di sini sebenarnya nggak kelihatan ya, cuma karena kita nggak punya tabel customer city. Nah, ini dengan syarat terdapat tabel city. Kemudian ada alternative key. Alternative key adalah kandidat key yang tidak jadi dipilih sebagai primary key. Karena di sini kandidat key-nya ada customer name, nggak jadi dipilih ya sebagai primary key, maka customer name ini menjadi alternative key. Sampai sini ada pertanyaan atau bisa saya lanjutkan? Jelas? Bisa. Nanti ya,
kalau kita sudah bicara normalisasi ya, jadi mungkin sekarang saya bahas sedikit ada normalisasi, jadi itu nanti kita bahas minggu depan. Nah, ketika kita sudah bikin tabel-tabel tadi, itu ada beberapa rule atau aturan yang harus kita penuhi. Nah, itu adalah relational integrity atau integritas relasi. Nah, itu apa sih yang harus kita penuhi? Pertamanya adalah null. Tidak boleh ada yang isinya null ya, apalagi kalau nullnya itu dia merupakan primary key. Nah, jadi null itu biasanya kalau nggak boleh ada satu baris data yang isinya null semua ya, itu nggak masuk akal ya. Ngapain kita punya baris data yang isinya semua cuma null? Nah, jadi nggak boleh ada yang null. Kemudian ini entity integrity yang tadi saya singgung sedikit, primary key-nya null, nggak boleh ada primary key null ya, karena kan primary key kan mencirikan perbedaan. Nah, kalau dia isinya null, ya mana bedanya kan nggak bisa kelihatan. Jadi yang kedua adalah entity integrity. Kemudian ada referential integrity. Nah, ini ketika tadi ada foreign key atau ada relasi tadi ya. Nah, yang relasi ini, foreign key-nya ini juga nggak boleh null. Kalau memang dia null kan jadi nggak tahu hubungannya dengan tabel yang lain itu ke baris yang mana kan. Nah, jadi memang null-null seperti ini itu sangat penting nanti kalau kita sudah melakukan normalisasi. Kemudian enterprise constraint adalah aturan tambahan. Nah, ini kalau enterprise constraint ini sesuai dengan studi kasus ya. Jadi memang bisa beda-beda tergantung studi kasusnya. Oke, jadi saya bahas lagi ini sedikit ya. Kemarin transformasi dasar seperti ini ya, masih ingat kalau ada apa ini atribut komposit. Kalau ada atribut komposit yang kita pakai atributnya yang name atau given sama family. Yang mana? Sama family. Given sama family ya. Jadi kalau misalnya ada komposit yang terbagi seperti ini, yang kita ambil adalah dalamnya ya. Jadi yang luarnya, yang name ini dihapus saja. Nah itu untuk transformasi dari ERD ke tabel ketika kita punya komposit. Nah kemudian kalau ada ini apa ini? Derivatif atribut turunan. Kalau ada atribut turunan, ketika kita mau membuat tabel, bagaimana atribut turunannya akan dihilangkan ya, akan dihilangkan atau dihapus. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini ada atribut multi-value. Multi-value adalah atribut yang memiliki nilai banyak ya. Bisa banyak nilainya. Nah, ketika ada multi-value, kalau kita bikin tabel, nanti kan jadinya koma, koma, koma. Nah, itu tidak memenuhi syarat efisiensi tabel. Makanya ketika ada atribut multi-value, maka tabelnya nanti akan menjadi dua tabel ya. Ada tambahan tabel sendiri yang khusus menyimpan atribut multi-value-nya. Jadi kalau di sini ada student number, given name, sama family name ya, yang student ngambil yang lain selain yang multi-value. Yang multi-value dibikinin tabel sendiri, dan untuk atribut key-nya atau primary key-nya tetap menggunakan primary key-nya dari tabel student. Ini sampai sini jelas ya kemarin ya, masih gampang ya. Nah, ini yang sudah mulai ada relasi. Jadi kalau ada relasi, ya ada relasi seperti ini ya, itu kita tetap akan membuat dua tabel dulu ya, ada tabel staff, ada year. Ini kalau relasinya satu-satu. Nah, tapi kalau satu-satu ini harus kita lihat apakah ada yang lebih berat ataukah ada yang lebih ringan. Yang lebih berat adalah yang punya partisipasi total ya, yang garisnya double. Nah, kalau ada yang garisnya double, maka garis double ini ya nanti primary key-nya dari garis double ini akan ditaruh di yang lebih ringan ya. Jadi di sini.
Kemudian, oh ya, Ilham, kenapa? Itu semisalkan kalau anu Bu, apa yang di kardinalitasnya yang di staff itu ya, Mm-mm. misalkan itu 2 gitu Bu, terus Many maksudnya. ya Oh, many terus maksudnya many satu gitu garisnya Bu. double apa Garisnya many? 1 yang di staff. Ya, Oh, tapi ya, many. ya many terus yang di year-nya itu Mm-mm. kebalikan Bu, 2 tapi anunya 1 gitu Bu. Itu gimana Bu? Apa 2 tapi anunya 1 itu apa nih? Apa itu? Garisnya itu Bu, garisnya. Oh ya, jadi maksudnya Ilham, ini garisnya tetap 2 tapi 1, yang ini garisnya 1 tapi M. Ini ya. Ya, itu gimana Bu? Nah, kalau seperti ini yang kita lihat adalah M-nya, ya, M-nya. Jadi kita kalau ada 1 sama M, kita nggak lihat lagi partisipasinya. Partisipasi cuma dilihat kalau kita jumlahnya sama ya, 1 sama 1. Nah, kalau seperti itu berarti kita pakai yang many. Kalau yang pakai many ya nanti yang ikut belakangnya ya, yang seperti ini. Yang lebih berat adalah yang many, nanti yang 1 ngikut ke yang many ya. Oke, jadi seperti itu. Ntar masih nyambung sini lagi ya. Jadi kalau yang ini year-nya nanti yang ikut ke staff ya. Kemudian ini relasi yang tengahnya bisa kita tambahkan di year. Sebenarnya satu-satu itu agak jarang ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah masuk normalisasi, kalau ada satu-satu lebih baik digabungkan jadi satu tabel. Nah, ini nanti ya. Cuma kalau di ERD memang kemungkinan masih ada yang satu-satu. Makanya satu-satu sebenarnya jarang. Oke, nah ini yang sering nih. Yang sering adalah 1 sama N. Di mana kardinalitasnya yang salah satu memiliki one, ya, yang salah satunya adalah many. Kalau ada one to many, ya, maka yang kita jadi yang lebih berat adalah yang many ya, yang lebih berat adalah yang many. Nah, karena dia many lebih berat, maka dia akan narik dari yang staff. Oke, jadi yang student, yang many ini akan ngambil dari yang name sama room number-nya staff. Nah, selain itu, jika ada atribut tambahan di tengah-tengah, dia juga akan dimasukkan di yang many. Jadi kalau ada one to many, nggak usah mikir banyak, semuanya taruh aja di many. Ya, gampangannya gitu. Kalau ada one sama many, taruh aja semuanya di many. Jadi primary key-nya dari yang satu ditaruh di many, yang tengah-tengah juga ditaruh di many. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kemarin sebenarnya sudah saya ulang ya, cuma ya teman-teman, sebenarnya ini ulang ya maksudnya, tapi memang agak susah. Kalau teman-teman masih ada bingung, silahkan ditanyakan dulu. Belum? Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Siapa ini? Saya Bu. Kok nggak kelihatan? Oh, Hilmi ya. Iya, silakan Hilmi. Itu di entitas staffnya itu kan ada atribut key-nya 2 itu. Iya. Satu itu jadi alternatif gitu Bu nanti. Nah, oke. Jadi ya sebenarnya atribut key itu kan boleh salah satu saja, boleh satu atribut saja ya, boleh juga kumpulan dari beberapa atribut. Nah, sekarang kita lihat kalau name saja, ya ini staff ini misalnya kayak dosen ya. Kalau pakai name saja, apakah bisa cukup mewakili? Misalnya saya Wilda, kemudian oh ternyata ada dosen lain di jurusan lain namanya juga Wilda, kan namanya sama gitu kan. Jadi kalau nama saja apakah bisa mewakili? Tidak bisa Bu. Nggak bisa ya. Kemudian room number. Room number apakah bisa mewakili? Jadi room number itu mungkin kayak ruang dosen gitu ya. Jadi kan ruang dosen saja. Apakah kalau pakai ruang dosen saja itu sudah bisa mewakili data staff? Bisa apa enggak? Tidak juga Bu. Enggak juga ya. Nah, jadi seperti ini kita harus lihat dulu. Apakah satu saja cukup
ataukah nggak cukup? Nah, kalau di sini seperti ini, maka kita nggak bisa cuma pakai name saja atau room number saja. Sehingga name sama room number-nya kita pakai dua-duanya. Ya. Oleh karena itu, primary key-nya dia tidak hanya satu atribut, tapi kumpulan dari beberapa atribut. Nah, di sini jadi primary key-nya adalah pada akhirnya primary key-nya ya dua-duanya ya, name sama room number. Kemudian kandidatnya apa? Kandidat tadi kan kandidat adalah yang nggak jadi dipilih ya, jadi primary key. Karena dua-duanya udah dipilih ya berarti kandidat key-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi mungkin kandidat key-nya nggak ada karena memang dua-duanya udah dipilih jadi primary key. Gitu ya. Atau kalau memang misalkan mau ada gitu ya, kandidat key-nya mungkin name saja bisa, atau room number saja bisa. Gimana ya cara membedakannya? Name saja atau room number saja. Kan nggak bisa, room number saja nggak bisa, name saja nggak bisa. Jadi seperti itu. Gimana Hilmi? Jadi bisa lebih dari satu ya Bu ya? Kalau Iya, primary key bisa lebih dari satu, tergantung memang studi kasusnya ya. Kalau memang cukup kayak misalnya ini ya, student number aja kan sudah cukup mewakili kayak NIM. Nah, berarti ya sudah, nggak usah kita menggabungkan beberapa atribut. Masalahnya staff itu nggak ada staff number di sini ya. Jadi kan membingungkan. Nah, makanya jika seperti itu, kita boleh memilih primary key-nya dua. Nah, dua-duanya itu memang harus digabung. Ya, maksudnya kita nggak boleh lihat dari name saja, nggak boleh lihat dari room number saja. Jadi memang melihatnya name sama room number, name sama room number. Apakah memang name sama room number-nya antara satu baris dengan baris selanjutnya itu berbeda semua. Gitu ya. ya, lalu untuk yang setelah tabelnya digabung itu nanti tabel student yang primary key-nya jadi student number itu apa? Iya, primary key-nya tetap. Nah, jadi yang name sama room number ya. Jadi gini ya nanti ya teman-teman ya. Kalau kita tabel student, ini kan yang many ya. Primary key-nya dia tetap pakai student number. Tetap ya primary key-nya. Nah, kemudian kok ada name sama room number, ini kan primary key dari tempat lain. Nah, jika ada seperti ini, dia dianggap sebagai foreign key ya. Foreign key. Akhirnya dia jadi foreign key. Foreign key-nya ada berapa? Ada dua ya, karena memang staff ini tadi punya dua primary key. Gitu. Sudah cukup jelas? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Zidni ya? Mau tanya apa? Ya Bu, izin bertanya Bu. Ini yang primary key ada dua itu yang kayak tadi ya Bu apa? Yang candidate sama super itu ya? Iya. Oh. Terus saya belum paham maksudnya FK ini gimana ya Bu? FK itu tadi kan ada di tabel tersendiri, ini ada di sini itu gimana Bu? Oke ya, jadi sebentar saya ulang lagi ya. Memang ini agak membingungkan sebenarnya. Kan pertama ada super key ya. Super key ini adalah misal dari tabel staff ya. Super key ini adalah atribut-atribut yang mungkin jadi primary key nantinya. Nah, super key-nya apa? Mungkin saya pertama bisa pilih name saja, ya, name saja. Jadi cuma satu. Kemudian selanjutnya mungkin saya cuma pakai room number saja, ya. Kemudian yang ketiga saya menggunakan kombinasi keduanya, name sama room number. Nah, ini saya kombinasikan. Nah, semua kemungkinan ini adalah super key. Jadi super key itu ya semua wis kalian coba apakah dia mungkin jadi pembeda ya. Mungkin jadi pembeda. Nah, kemudian kalau sudah ada super key tadi apa ya? Setelah super key saya lupa. Candidate Bu. Kandidat. Oh ya, saya maaf ya, saya berarti tadi salah ya. Antara kandidat sama alternatif ya, mohon maaf ya. Oke, jadi maaf ini kandidat ya. Oke, mungkin tadi ada yang bingung ya. Maaf ya, jadi kandidat ini dari super key mana sih yang paling mungkin ya? Paling mungkin. Name saja mungkin nggak?
nggak mungkin ya. Atau mungkin ya karena memang dia pilihannya cuma segini, oh kandidatnya tiga-tiganya tetap saya pakai. Jadi ini juga nggak apa-apa. Kandidatnya tetap tiga-tiganya. Room number, terus name plus room number. Nah, biasanya kalau kita pilih kandidat key, itu kan kita milih yang paling ringkes ya. Gampangannya paling ringkes. Nah, tapi di sini yang paling ringkes ini, itu belum bisa menggambarkan. Makanya yang name sama room number masih tetap kita pakai jadi kandidat. Oke ya, jadi super key kandidat. Baru habis itu kita pilih primary key ya. Primary key adalah mana yang paling mungkin dari ketiganya tadi. Seperti yang tadi ditanyakan, siapa tadi ya? Saya lupa sebelumnya Sydney tadi. Hilmi ya. Hilmi tadi tanya, apakah name sama room number nggak apa-apa ya, karena dia memang yang paling mewakili ya. Name saja bisa mungkin ada yang sama, room number saja bisa mungkin ada yang sama. Jadi primary key-nya adalah name dan room number. Oke. Terus sampai sini ada apa tadi? Foreign key. Foreign key itu adalah primary key lain yang dipakai di tabel tersebut. Kalau kita lihat di tabel staff, apakah dia pakai primary key dari tabel lain? Tidak. Tidak ada. Jadi foreign key-nya kosong ya, karena ya nggak ada. Nah, baru ini alternatif ya, maaf ya. Tadi saya kayaknya sedikit pusing, jadi saya salah jelaskan. Oke, jadi alternatif lah. Barulah alternatif ini yang nggak dipilih ya. Jadi yang nggak dipilih yaitu name sama room number. Nah, jadi seperti ini. Ini cara pemilihan key di tabel staff. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita coba memilih di tabel student. Nah, kalau di tabel student, super key-nya apa? Nah, jadi super key ini semua kemungkinan. Pertama, mungkin kita pakai student number, bisa ya. Terus pakai given name. Pakai satu saja, given name. Given name nama depan ya. Family name. Kemudian mungkin saya mau pakai gabungan antara given name plus family name. Ya, itu juga boleh. Terus mungkin saya mau gabungkan antara student number sama given name gitu ya. Nah, ini boleh. Jadi sebenarnya kalian milih super key itu terserah kalian. Yang memang dia mungkin bisa membedakan data. Terus yang terakhir, oh saya mau gabungkan semuanya, wis student number, family, sama given gitu ya. Jadi ini gabungan 3. Nah, ini super key. Semua kemungkinan yang mungkin bisa kita pilih menjadi kunci atau pembeda itu boleh kita tulis di super key. Nah, habis super key, tadi kandidat ya. Nah, ini tadi yang saya salah. Kandidat. Nah, kalau kandidat ini biasanya kita milih yang paling efektif. Coba mungkin kalau misalnya student number, family given ini kurang efektif karena sebenarnya pakai student number aja udah kelihatan kan ya. Itu misalnya. Jadi student number, family given ini saya hapus. Oh, saya milihnya jadinya pakai student number aja sama mungkin gabungan antara given name sama family name. Misal ya ini ya. Jadi ini sebenarnya sesuai apa ya? Logika kalian saja, mana yang mungkin paling menggambarkan. Nah, jadi biasanya kandidat ini ya lebih sedikit daripada super key harusnya. Tapi kalau yang di staff tadi agak susah karena memang atributnya cuma 2. Nah, dari kandidat kita pilih apa tadi? Primary key ya. Primary key. Mana yang paling mungkin? Kita milih student number saja apa given sama family? Ayo. Student number aja ya. Soalnya dengan student number saja sudah bisa mewakili kan tabelnya. Oke, jadi student number saja. Oke, nah jadi ini dari super key jadi kandidat jadi primary key. Kemudian tadi ada alternatif ya. Alternatif yang nggak jadi dipilih jadi primary key. Alternatifnya berarti given plus family ini ya. Oke, ya, mungkin beda-beda ya tulisan saya nggak apa-apa ya. Jadi ini alternatif. Nah, sekarang kita lihat apakah dia punya foreign key. Jadi foreign key adalah primary key
dari tabel lain yang diikutkan ke dia. Nah, akhirnya ini kan tadi ada ya primary key dari tabel lain yang diikutkan ke dia, yaitu apa tadi? Name, room number, sama slot. Oke, sama slot kah? Tidak. Tidak ya, karena slot ini bukan primary key kan. Slot ini adalah atribut tambahan di tengah-tengah ini di relasi. Jadi yang merupakan primary key adalah name sama room number. Dia primary key-nya staff. Nah, ini ketika kita ambil, kita taruh di tabel student, dia akhirnya menjadi foreign key. Jadi foreign key-nya akhirnya adalah name sama room number. Nah, ini ya, jadinya seperti ini. Oke, sampai sini cukup jelas, teman-teman? Sydney, jelas? Ya, lumayan, Bu. Lumayan ya? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Jadi untuk super key, ya, candidate, itu sebenarnya kita bisa memasukkan semuanya, ya, semua kemungkinan. Jadi mungkin kalau ujian gitu ya, jawabannya anak-anak ya bisa beda-beda, karena tergantung kalian memilihnya yang mana. Yang biasanya paling kita lihat itu ya bagian primary key, foreign key, ya, itu yang paling penting. Karena memang kalau kandidat sama super key, masukin aja semua yang mungkin, gitu kan. Oke, jadi di situ. Oke, jadi tadi ini 1N, gimana 1N, jelas? Oke, sebentar ya, saya izin lagi. Setelah 1N, jadi 1N itu dia tidak usah menambah tabel, tabelnya tetap sejumlah entitas yang ada, tetapi many-nya akan menerima segalanya, menerima primary key dari tabel lain dan menerima atribut dari relasi tengahnya. Oke, sekarang yang sedikit berbeda adalah ketika kita punya many to many. Ketika ada many to many, ya, maka ini sama-sama ya, sama beratnya. Maksudnya ini many. Kita mungkin akan bingung naruhnya di many-nya student atau many-nya course. Nah, karena sama-sama seperti itu, maka solusinya adalah dia akan menambah satu tabel baru, ya. Jadi kalau kita lihat di sini student, tabel student ya tetap ada seperti ini ya yang sini. Jadi tabel student ambil dari sini, kita tuliskan di sini, dan atributnya atau kolomnya ya sesuai yang ada di sini ya. Kemudian begitu juga dengan tabel course. Tabel course juga sama, karena ini dia derivatif, kita hapus. Ya. Selanjutnya primary key-nya tetap ya course number ya masih sama. Atributnya equip sama subject juga sama. Nah, baru kita menambah tabel baru. Ya, ini tabel baru. Wah, ini saya nulis di sini jelek ya. Tabel baru. Nah, harusnya ini tabelnya namanya bukan student ya. Mungkin kita bisa namakan gabungan dari keduanya ya. Atau mungkin tabel enroll gitu ya. Tabel enroll. Jadi dia ini ada tabel enroll di sini. Ya. Oh, nggak kelihatan ternyata. Tabel enroll. Nah, tabel enroll ini menggambarkan tengah-tengahnya ini tadi yang hasil dari many to many. Ya, jadi selalu diingat ketika ada many to many, maka harus wajib menambahkan satu tabel baru. Nah, akhirnya tabel baru ini dialah yang akan menampung primary key-nya dari tabel di kiri dan tabel di kanan. Ya, jadi enroll ini menerima primary key-nya student number sama primary key-nya course number ya. Seperti itu. Kemudian yang tengah-tengahnya yang ada di relasinya juga kita tambahkan di situ ya. Jadinya akhirnya dia akan punya 4. Student number diambil, course number diambil, lab mark dan exam mark juga akan diambil di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya tabel enroll ini dia akhirnya memiliki apa? Foreign key ya. Dia foreign key punyanya karena dia ngambil dari 2 tabel sebelumnya ya, student number sama course number. Jadi foreign key-nya dia adalah student number dan course number ya, seperti itu. Primary key-nya apa? Ya sebenarnya dia nggak punya primary key ya, karena dia nggak punya
pembeda. Nah, kalau kita mau melihat perbedaannya, ya primary key-nya itu berarti kita ambil dari gabungan antara dua foreign key. Jadi student number-nya sama course number-nya ya harus beda harusnya ya, yang ada di sini nggak boleh ada yang sama. Jadi seperti itu, nanti melihat perbedaannya antara satu baris dengan baris lain. Foreign key-nya harus berbeda. Student number-nya sama, nggak apa-apa, yang penting course number-nya beda. Atau course number-nya sama, nggak apa-apa, yang penting student number-nya beda. Biasanya seperti itu ya. Siapa ini? Tanya. Ilham. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Itu yang tabel baru, jadinya nama tabelnya apa, Bu? Apa? Terserah sih sebenarnya ya. Ini kan di sini tabelnya student, nggak boleh ya harusnya nama student nggak boleh karena kan sudah dipakai. Jadi boleh misalnya kalian namakan enroll sesuai dengan tengah-tengahnya, atau kalian namakan student course karena gabungan antara student sama course-nya. Jadi terserah aja namakannya. Ya, yang penting nggak sama dengan tabel sebelumnya. Terima kasih, Bu. Gitu ya, Ilham. Ya, Hilmi? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan di student itu garisnya double, itu nariknya sama seperti ini atau berbeda, Bu? Sama ya. Ini ya, misalnya di student ini garisnya gini gitu ya. Iya. Nah, kalau many to many, kita juga nggak usah ngelihat mana yang total, mana yang parsial. Karena kalau yang tadi kan, yang satu-satu itu kan masuk, primary key-nya masuk ke salah satu tabel lain menjadi foreign key. Nah, kalau di sini kan, baik student maupun course nggak menerima primary key dari tabel lain kan. Semuanya langsung ditaruh di tabel baru. Nah, karena semua taruh di tabel baru, walaupun ini garisnya tebel, ya di sini garisnya satu, nggak masalah. Gitu. Jadi ini tidak bermasalah kalau di many to many. Pokoknya intinya dari many to many, ketika ada many to many, nggak usah mikir lagi, kita cukup nambahkan satu tabel baru. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Udah ya? Oke, sebentar. Ini siapa ini chat? Oh ya, silakan ke toilet. Oke, jadi ini NN ya. Ini mungkin saya nggak usah banyak jelaskan ya, karena ini adalah entitas lemah yang sebenarnya entitas ini adalah subentitas. Jadi kita jarang sekali pakai seperti ini. Ini adalah entitas yang punya entitas lagi di bawahnya ya, kayak misalnya kalian belajar objek itu pemrograman objek itu kan ada apa ya namanya subkelas gitu ya. Nah, itu sama seperti itu. Nah, tapi kalau kita sebenarnya jarang pakai. Nah, kalau ini contoh saja, kalau misalnya ada seperti itu, maka yang subnya ya, subnya adalah rooms, jadi subnya itu sebenarnya yang punya panah ini subnya ini akan mengambil primary key dari yang atasnya. Seperti itu. Oh iya, ada yang baru masuk, ya nggak apa-apa, nanti saya absen di terakhir. Jadi ini ketika ada entitas lemah, tapi entitas lemahnya ini bukan hanya entitas lemah biasa ya, tapi entitas lemahnya ini adalah subentitas atau entitas di bawahnya entitas yang salah satunya gitu ya. Oke, ini mungkin nggak banyak ada nanti, jadi saya lewati saja. Kemudian ini adalah relasi tunggal ya, atau ketika ada satu entitas berelasinya kembali ke entitas tersebut. Nah, jadi contohnya seperti ini ya kemarin ya, kayak staff punya atasan gitu ya, atau supervisor. Jadi satu staff itu diatasi atau dipimpin oleh satu staf lain ya. Kemudian staf yang mimpin itu membawai banyak staf ya, kayak gini ya. Kalau ada seperti ini, maka tetap kita tidak usah menambahkan tabel baru ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, jadi caranya adalah kita bisa nambahkan ini sebenarnya kita bisa nambahkan atribut baru ya. Atau kita juga bisa nambahkan primary key-nya ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini name, ini saya juga agak bingung ya kenapa hasilnya seperti ini. Nah, tapi biasanya itu seperti ini.
Ini kan number ya, harusnya name ya, appraiser name. Jadi misalnya ini ada staff, ada name, ini kan nama staffnya ya, ada room number. Nah, maka di sini harusnya bisa kita tambahkan name supervisor misalnya kayak gitu ya. Name supervisor sama berarti nanti harusnya ya di sini karena ini punya 2 ya, harusnya nambah juga room number juga, tapi yang supervisor gitu ya. Jadi kita mencatatkan supervisornya baik name-nya sama room number-nya karena dua-duanya primary key. Nah, tapi di sini mungkin juga kita bisa nambahkan satu atribut lain yang bisa menggantikan. Nah, ini jadinya appraiser number ya, atau kayak misalnya number-nya supervisor gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, tidak perlu menambahkan tabel baru, cukup menambahkan primary key-nya lagi. Kita taruh di situ lagi, tetapi ya dengan penjelasan yang berbeda ya. Kalau ini staff berarti ya supervisor-nya siapa namanya supervisor sama room number-nya supervisor. Oke, sampai sini jelas? Yang relasi tunggal? Halo? Sudah cukup jelas. Cukup ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Oke, ini yang kemarin ya. Saya mau tanya. Iya, silakan. Yang tadi. Itu apa harus ngambil dari salah satu, maksud saya yang appraiser yang itu apa harus ngambil dari salah satu atributnya name atau room number itu? Iya. Oke, ya jadinya ini kan sebenarnya dia kan apa ya? Kalau misalnya kalau kalian lihat ini kan one to many ya. Kalau one to many itu kan berarti kan dia yang many itu kan akhirnya ngambil primary key-nya yang one. Nah, karena ya ini ya tabelnya dia sendiri ya. Akhirnya primary key-nya dia ya ditulis lagi gitu gampangannya. Nah, berarti misal one to one gitu nggak nambah atribut lagi berarti itu. Cuma kalau one to one ya, kalau one to one berarti ya sama seperti ini ya tetap nambahkan akhirnya. Dan dia karena nggak ada yang lebih ini kan, maksudnya nggak ada yang total atau parsial kan balik ke dirinya sendiri, akhirnya juga tetap nambah di tabel itu lagi. Gitu. Oke. Ya. Oke, ini yang NRI ya, yang hubungan banyak ya. Walaupun mungkin jarang, ini mungkin asal tahu aja kalian, ini sama kayak many to many. Kalau ada banyak entitas yang menjadi satu, maka entitasnya tetap menjadi tabel sendiri-sendiri, dan kita menambah satu tabel baru, ya, yang tengahnya menjadi tabel baru yang mengambil primary key dari tabel-tabel yang lain. Ya, jadi sepertinya room number, name staff, student number, course number. Seperti ini. Ngambil dari mana ini? Staff, room number sama name-nya, kemudian student number ngambil dari student, course number-nya ngambil dari course ya. Sama tengah-tengahnya ada slot ditaruh di sini ya. Jadi ini ada tambahan tabel tutors ya kan, ini tengah-tengahnya namanya tutors. Jadi bisa dinamakan tutors. Oke, ini relasi ganda seperti ini ya, sebenarnya sama saja dengan one to many biasa, kalau ini one to many ya. Atau kalau misalnya many to many ya kita anggap dia sebagai many to many. Nah, jadi ketika ada dua entitas yang berelasi ganda, maka kita harus melihat relasinya itu dia kardinalitasnya apa. Kalau one to many ya kita perlakukan seperti one to many ya. Kalau many to many ya akhirnya nanti kita perlakukan seperti many to many. Jadi ketika ada yang relasi ganda ini ya tidak ada rumus tetapnya. Ya rumusnya melihat kardinalitasnya. Karena di sini one to many dua-duanya, maka kita perlakukan seperti one to many. Ya, yang one akan ditarik sama yang many ya. Jadi yang staff tetap seperti ini, yang many akan ngambil primary key dari yang one. Ada name sama room number. Oke, seperti ini ya.
Ini karena supervise sama examine sama ya, sama one to many. Kalau misalnya yang salah satu many to many, ya maka kita perlakukan salah satunya jadi many to many ya. Jadi memang seperti ini tergantung kardinalitasnya. Oke, jelas? Yang lain jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Ya, lanjut. Mapping. Nah, ini mapping yang sama saja ya sama tadi ya. Sebenarnya ini step by step-nya cari simple attribute atau komposit. Kemudian kita lihat ada multi value atau tidak ya. Kalau one to one itu kita lihat partisipasi totalnya. Kalau one to many kita taruh semua di many-nya ya. Kalau many to many kita tambahkan tabel baru ya. Kalau n-ary atau hubungannya lebih dari satu entitas, maka kita juga tambahkan tabel baru. Oke, ini kemarin di kelas 1D sebenarnya sudah saya bahas ya. Mungkin teman-teman 1C kalau mau lihat ada recordnya. Kemarin ada yang nge-WA saya, tapi kayak saya siang masih agak repot, jadi malam baru saya upload. Jadi kalau misalnya kalian mau ngulang penjelasan yang contoh ini bisa diulang di record ya. Oke, jadi sebenarnya materinya sudah, jadi kita mau bahas saja contoh ya. Jadi setelah ini silakan ini teman-teman nyoba untuk memetakan atau mengubah tabel ERD yang ada di sini menjadi tabel. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya ya, cuma nanti saya jelaskan juga. Silakan kalau mau ada yang nyoba sambil latihan ya, jangan lihat belakangnya dulu ya. Mungkin 5 menit ya. Saya istirahat sebentar 5 menit. Setelah ini saya kembali nanti akan bahas ini ya. Begitu? Iya, Bu. Jadi di sini ada tabel student ya, yang pasti ya ada tabel student dulu. Kita lihat di sini karena dia punya punya entitas student. Oke, jadi awalnya kalau kalian bingung, kalian bikin aja dulu dari entitas yang ada dulu di sini. Primary key-nya adalah student number ya pasti ya. Student number. Terus dia punya given name sama family name ya, yang name-nya nggak usah kan karena dia komposit. Oke, nyampe sini dulu ya. Baru kemudian di sini ada school. School primary key-nya Hons. Kemudian ada faculty. Kemudian ada year. Year cuma punya satu ya. Year gitu aja. Kemudian ada staff. Ya, staff. Staff di sini primary key-nya adalah name staff. Ada dua ya. Name sama room number. Oke, seperti ini. Kemudian course. Primary key-nya adalah course number. Ya, ini primary key. Ini kalian kelihatan kan Excel saya ya? Harusnya ya. Kurang besar kah? Oke, course number, subject, dan equip. Oke, nah jadi awalnya seperti ini saja dulu. Nah, baru kalau sudah kita melihat satu persatu relasinya ya. Nah, jadi di sini ada student, register, ke school tertentu gitu ya. Oke, di sini relasinya apa? Satu, apa ya ini ya? Oh, ada. Satu. Daftar. Iya, student mendaftar ke fakultas gitu kan kayaknya ya. Student daftar ke satu fakultas harusnya yang daftar banyak student ya. Gitu kah? Ini mungkin kurang lengkap ya. Kalau kalian ini kan ya,
satu student daftar di satu fakultas gitu kan ya. Kayak misalnya kalian kan kedaftarnya di TI gitu kan, JTI. Kemudian di JTI ini isinya berapa student? Banyak. M. M akhirnya ya di sini M. Nah, kalau ada 1 sama M, masih ingat? Semua Student akan diambil oleh M, student M. ya. Sehingga di sini nanti akan ada tambahan Hons, benar ya. Jadi primary key-nya school akan masuk di sini. Oke, di sini mungkin saya miringkan aja ya. Pertanda dia adalah foreign key ya. Jadi yang miring ini foreign key. Jadi ada Hons. Oke, jadi cuma seperti ini saja sebenarnya. Kalau ada one to many, yang one diambil taruh di many ya. Oke, gampang? Gampang ya. Kemudian ada student sama year register. Student itu register masuknya ya di tahun 1 tahun aja ya, kayak angkatan gitu kan ya. Mungkin kalian angkatan 2022 gitu kan. Oh, 2021 ya harusnya ya. Kemudian di tahun 2021 ini ada berapa mahasiswa di angkatan tersebut? Banyak ya. Ini memang soalnya kayaknya kurang lengkap ya. Jadi kita lengkapi sendiri. Ada banyak. Oke. Nah, sama seperti tadi ya. Kalau ada one to many, maka yang lebih berat adalah yang many. Akhirnya semua kita ambil ke many. Berarti nanti di student akan ada tambahan year. Oke ya, yang lain diperhatikan juga ya. Nah, udah cuma seperti ini saja. Dia ini juga sebagai foreign key ya. Jadi ini primary key, ini foreign key. Oke? Nah, ini student lagi nih. Student, tutor, tutornya staff. Mungkin kayak wali gitu ya. Ada mahasiswa, ada walinya. Satu student itu punya tutornya satu staff menutori berapa student? Harusnya. Banyak juga ya. Banyak. Jadi di sini juga many akhirnya. Oke, seperti ini. Oke, ada one to many, masih sama. Jadinya akhirnya primary key-nya one masuk ke student. Ya, primary key-nya apa ini jadinya? Name. Mungkin name tutor gitu ya, biar lebih gampang ya. Name tutor sama room number tutor. Nah, ini dia akhirnya masuk ke sini nih. Ya, ini juga foreign key. Nah, kalau kalian lihat di tutor ini juga ada tambahan atribut slot. Nah, jadi di sini juga ditambah. Ini ada tambahan atribut slot. Seperti ini ya. Oke, nyampe sini paham? Jadi student akhirnya banyak sekali nih. Oke, lanjut. Sekarang student ke enroll ya. Student ke enroll. Student ngambil banyak mata kuliah gitu ya. Mata kuliah diambil banyak student. Masih ingat kalau ada many sama many, akhirnya kita apa yang kita lakukan? Nambah tabel. Jadi akhirnya ada tambahan tabel. Ya, saya bikin enroll saja ya. Tambahan tabelnya enroll. Nah, jadi enroll ini nanti punya foreign key atau ngambil primary key-nya dari dua tabel yang terhubung, yaitu student dan course. Student number ya. Ini ya. Kemudian course number ya. Diambil dari dua itu. Nah, selanjutnya karena di dia ini punya dua tambahan atribut, maka kita tambahkan juga. Sehingga ada tambahan atribut lab mark dan exam mark. Ya, aduh, salah saya nulisnya exam mark. Oke, seperti ini jelas? Jelas ya. Jadi yang dari student semua sudah clear ya. Sudah nyambung ke semua. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat jawabannya di sini juga panjang seperti itu ya. Ada tutor panjang lah pokoknya ya. Ya. Sepertinya insya Allah sama lah jawabannya ya. Antara yang di belakang sama yang kita kerjakan sekarang. Oke, lanjut. Aduh, kok nggak bisa balik saya. Oke.
Gimana ini? Oke lah, saya clear aja annotation-nya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang yang belum kita hubungkan adalah antara apa yang belum nih? Berarti, astagfirullah, kenapa sih? Yang belum antara year dan year tutor ya, belum ya? Year dan year tutor, oke? Jadi year itu total yang satu, ini yang parsial. Nah, tadi kalau ada yang total sama yang parsial, akhirnya yang total itu ngambil ini ya, year-nya ngambil year total ya, yang total ngambil yang tengah, seingat saya tadi gitu ya, di year tutor, dan yang parsial, yang staff, itu akan ngambil primary key-nya dari year ya. Oke, nanti bisa kalian cek lagi ya. Jadi seperti itu. Ini akhirnya nanti seperti ini. Oke, saya cek lagi lah di sini. Harusnya sama ya. Kan seperti itu. Bukannya yang di staff. Kenapa salah kah saya? Bentar, Itu kan yang di year kan total, Bu. year. Bukannya yang staff masuk di year-nya gitu ya, Bu? Staff masuk di year-nya. Ya, Bu, itu kan garisnya double, Bu. Oh iya ya. Oke. Oke, kebalik ya saya ya. Oke, benar-benar. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi yang benar adalah kebalik ya saya ya. Staff-nya akhirnya yang, bentar. Karena ini yang double, jadi di year ya nambah apa? Name staff ya. Name staff sama room number staff. Room number staff. Gini aja ya harusnya ya. Iya. Yang ini nggak usah ya. Oke. Jadi yang year tutor seperti itu. Kemudian yang belum mana? Yang belum ini ya, teach ya, sama appraisal ya. Oke, kita ke yang staff dulu aja mungkin ya. Staff tadi ada appraisal sama appraisee di sini. Dia hubungannya one to many ya. Jadi kita lihat dia tetap akan menambahkan primary key-nya ke entitas yang sama, ya kan? Betul? Ya, jadi di sini akan ada tambahan name appraiser gitu ya, yang nilai sama room number appraiser. Nah, jadi seperti ini, nggak tahu saya typo, nggak apa-apa ya. Jadi seperti ini, karena dia kembali ke tempatnya dia, maka kita tambahkan primary key lagi. Ya tetap di tabel yang sama. Oke, dan sekarang tinggal satu yang belum adalah antara course dan teach ya. Hubungannya adalah many to many. Kalau many to many, maka akan kita tambah tabel baru. Betul. Jadi kita tambahkan tabel teach gitu ya. Tabel teach. Di mana tabel baru ini ngambil primary key dari dua entitas yang terhubung. Jadi dari course kita ambil foreign key-nya yaitu course number ya. Kemudian dari staff kita ambil name staff gitu ya. Sama room number staff. Oh, ini namanya sama ya, sama yang year ya. Kita ganti aja mungkin name teacher gitu ya. Teacher sama room number teacher. Biar beda ya. Karena memang di ketentuannya nggak boleh ada nama yang sama. Kecuali dia sebagai foreign. Oh iya sih dia foreign key. Foreign key juga kalau bisa beda ya tetap ya.
Kita bisa namakan yang beda biar tidak membingungkan. Kemudian apa ini tadi? Apakah di tengah-tengah ada tambahan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya berarti sudah selesai ya. Jadi seperti ini nanti hasilnya akan ada yang awalnya 5 entitas akan menjadi 7 tabel ya, karena ada tambahan 2 tabel baru yang many to many. Oke, dan dari tabel-tabel yang ada pun akan ada beberapa tambahan ya, seperti foreign key ya, yang menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan tabel yang lain. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Paham? Paham ya? Paham ya, insya Allah ya. Oke, ini kita bahas apa enggak ya? Ini kok oke ya, kita bahas kalian aja ya satu ini ya. Nanti setelah ini kalian saya kasih tugas. Jadi silakan ngerjakan tugasnya ya. Oke, jadi ini sama seperti yang tadi, langsung aja kita coba bikin ya. Ada berapa entitas di sini? 4. Ada employee, company, salary, sama project ya. Kita bikin dulu. Jadi ya gampangnya pasti selalu bikin dulu aja apa yang ada di situ ya. Ada employee, kemudian primary key dari employee apa? Employee ID ya. Kita garis bawahi. Kemudian name. Untuk name kita ambil yang mana akhirnya? LN sama last name. FN sama LN ya. Yang name ini nggak dipakai. Kemudian ada DOB, date of birth ya, tanggal lahir. Nah, kalau kalian lihat di sini ada kontak number ya. Kontak number ini apa tadi? Atribut multi value. Masih ingat kalau ada yang multi value maka Tabel tabel baru. Jadi kita akhirnya punya tabel kontak di sini. Di mana di sini ada atributnya ya. Ini kita pakai adalah kontak number. Untuk primary key-nya maka kita akan menggunakan employee ID. Employee ID ya, tetap sama ya sama employee. Oke. Jadi untuk entitas employee hasilnya menjadi 2 tabel seperti ini. Sekarang entitas company. Sebentar ya, saya ada yang telepon bentar. Jadi di sini ada tabel company ya. Primary key-nya adalah company name ya. Ini kedengaran kan suara saya ya. Kemudian ada location. Oke, seperti ini ya. Nah, company name ada location. Jadi begini saja karena dia cuma punya 2 atribut dan memang nggak ada atribut yang aneh-aneh. Semuanya hanya single value atau atribut simple ya. Kemudian ada project. Project punya primary key apa? Project ID. Project ID ya, sama atribut yang lain adalah project name ya. Oke, seperti ini. Kemudian satu lagi adalah salary. Atribut kuncinya adalah salary ID, kemudian atribut lainnya adalah mode of payment dan date of salary. Oke, jadi seperti ini ya. Akhirnya dari 4 jadi 5. Tapi ini belum kita lihat relasinya. Nah, sekarang baru kita lihat relasinya. Dari employee ke company. Ya, ada one to many. Ini udah jelas ya, nggak kayak yang soal tadi, M-nya banyak yang hilang. Ini one to many. Kalau ada one to many, maka apa? Primary key-nya yang mana? Kita taruh ke yang mana? Company ditaruh di employee. Oke, yang one kita taruh di many ya, berarti
primary key-nya company kita taruh di employee. Akhirnya employee mendapat tambahan atribut foreign key yaitu company name gitu ya. Company name. Oke, mungkin bisa dibedain gini ya namanya ya. Kemudian sekarang di sini ada tambahan atribut lagi yaitu date of join. Jadi date of join kita tambahkan di mana? Employee apa company? Employee juga ya, karena kita taruh di yang M ya. Date of join. Oke, seperti ini ya. Oke, selesai. Selanjutnya ada mana ini? Ini ya, employee sama salary get. Employee get salary. Oke, di sini garisnya nggak jelas ya. Garisnya itu nggak jelas mana yang tebel, mana yang tipis. Nah, kalau ada seperti ini, maka kita sebenarnya bisa naruh di random aja. Taruh di employee bisa, di salary bisa. Kalau di sini jawabannya taruh mana ya? Ditaruh di salary sih dia, tapi sebenarnya nggak masalah. Kalian mau naruh di employee atau salary. Nah, ini makanya di jawabannya ini ada yang employee ID-nya ditaruh di salary, yang satunya salary ID-nya ditaruh di employee ya, karena memang sama kedudukannya. Oke, kita taruh aja, terserah. Jadi kita bisa naruh salary ID di sini ya. Ini terserah kalian mau naruh salary ID di employee atau employee ID-nya yang di salary. Nah, ini pilihan saja ya, boleh milih salah satu. Oke, dari sini jelas? Permisi Bu, izin Jelas. bertanya. Ya. Itu kenapa garisnya kok pakai panah itu Bu? Nggak tahu ya saya ini ya, harusnya nggak pakai panah ya. Mungkin ini aplikasi gambarnya saja ya. Aplikasi buat gambar ERD-nya ada panahnya. Ini kalau dilihat yang satu aja kan yang ada panahnya. Iya, Ilham, kenapa? Iya itu Bu, kan itu employee sama salary kan one to one ya Bu. Terus ditaruh, soalnya gara-gara garisnya double itu apa? Ini saya juga nggak jelas ya, ini garisnya double apa satu ya? Kan harusnya nggak usah di kayaknya. Nah, kalau yang tadi kan double. Oh, ini maksudnya double semua kah ini? Iya Bu. Ditaruh di dua-duanya gitu kah? Iya kok. Maksud saya kok yang employee ID-nya ditaruh Di salary. di terus sebaliknya gitu tuh apa gara-gara garisnya double itu atau kenapa, kan soalnya itu kan satu one to one gitu Bu. Nah, iya ini kan one to one kan. Kalau one to one itu kan biasanya milih yang garisnya double. Nah, tapi ini kan nggak jelas ya. Saya sebenarnya nggak jelas ini yang satunya double atau dua-duanya sama-sama tipis itu nggak jelas. Nah, ini mungkin sama-sama double. Nah, karena sama-sama double kan nggak ada yang lebih berat sebenarnya. Nggak ada yang lebih diutamakan. Nah, sehingga kita bisa naruh terserah mau naruh di salary-nya atau mau naruh di employee-nya. Gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya cuma satu aja yang tebel, kan jadinya kan ditaruh yang tebel gitu kan ya, kayak yang tadi ya. Tapi ini kan nggak tahu kan mau taruh di mana, karena sama kan kayaknya. Sama nggak sih? Kayaknya garisnya modelnya sama ya. Makanya ada pilihan terserah ditaruh di salary saja atau taruh di employee saja. Ini sebenarnya pilihan. Seperti itu. Ilham. Oh itu berarti misal saya cuma naruh employee ID, seller ID di employee ID itu gak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa Seller sebenarnya. ID-nya nggak saya. Iya, sebenarnya kan sudah dapet kan. Maksudnya dengan kita naruh di salah satu ini kan udah tahu, oh salary ID ini buat employee yang ini gitu. Sebenarnya salah satu saja itu udah kelihatan kalau berhubungan. Begitu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada. Oke, lanjut. Berarti kurang satu ya ini relasinya ya. Ini memang kayaknya aplikasinya beda, jadi gambarnya ada yang pakai panah-panah gini. Ya harusnya kan enggak kan.
Jadi ini manage project, employee manage project. Project di manage oleh employee gitu ya. Yang kardinalitasnya adalah one to many. Sehingga kalau ada one to many, kita taruh primary key-nya yang mana? Project ID. Project kita taruh di employee. Jadi di sini ya nanti akhirnya akan ada project ID. Oke, jadi seperti itu saja. Dan di tengah-tengahnya karena ada juga ya, ada tambahan atribut start date. Nah, kita taruh juga di yang ini. Oke, jadi akhirnya seperti ini jawabannya ya. Oke, seperti itu.